Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep fungsi linier. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier di dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama, teman-teman semuanya, penerapan fungsi linier itu ada pada fungsi permintaan dan penawaran. Teman-teman bisa dilihat persamaan umum, bentuk umum dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP, di mana QD itu adalah kuantitas permintaan, kemudian A itu adalah konstanta, kemudian B-nya itu adalah gradien, dan P itu adalah harga. Nah, bentuk lain dari fungsi permintaan adalah PD sama dengan A min BQ, di mana PD itu adalah harga permintaan. Selanjutnya, teman-teman, dapat dijelaskan bahwa ketika kita bicara tentang fungsi permintaan, sudut pandang yang kita gunakan adalah sudut pandang konsumen. Jadi dapat dijelaskan, teman-teman bisa lihat di kurva di sebelah kiri ya, bahwa ketika P-nya itu tinggi, artinya harganya itu tinggi, maka kuantitas permintaan juga rendah. Di sini bahkan nol ya. Kemudian ketika P-nya itu lebih murah atau lebih rendah, maka Q-nya itu akan semakin banyak. Kuantitas permintaannya juga akan semakin banyak. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara tentang fungsi permintaan, sudut pandang yang kita gunakan adalah sudut pandang konsumen, di mana semakin murah harga barang, maka kuantitas permintaannya juga akan semakin banyak atau semakin tinggi. Begitu. Nah, kita bergeser ke fungsi penawaran di sebelah kanan ya. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan. Nah, bentuk umum atau persamaan umum dari fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP, di mana QS adalah kuantitas penawaran, kemudian P adalah harga, kemudian A adalah konstanta, dan B-nya adalah gradien. Nah, bentuk lain dari fungsi penawaran adalah PS sama dengan A plus BQ. Dapat dijelaskan teman-teman sekali lagi, kalau fungsi permintaan kita pakai sudut pandang konsumen, sementara penawaran kita pakai sudut pandang produsen. Nah, dapat dijelaskan, teman-teman bisa perhatikan kurva ya, bahwa semakin mahal unit barang tersebut, maka semakin besar atau semakin banyak kuantitas penawaran, kuantitas barang yang ditawarkan. Semakin murah harganya, maka semakin sedikit juga barang yang ditawarkan. Contoh konkret ya, teman-teman, misalnya ketika kemarin kita menghadapi pandemi COVID, harga masker itu kan semakin lama semakin mahal, gitu ya, semakin lama semakin mahal karena dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dari sudut pandang produsen, semakin mahal unit barang tersebut, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara tentang fungsi permintaan dan juga penawaran, kalau fungsi permintaan itu menggunakan sudut pandang konsumen, di mana semakin mahal harganya, semakin sedikit kualitas yang diminta. Sementara kalau fungsi penawaran, kita pakai sudut pandang produsen, di mana semakin mahal harganya, maka kuantitas yang ditawarkan akan semakin banyak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam matematika ekonomi dan bisnis, kita kenal juga yang namanya keseimbangan pasar atau equilibrium. Di mana equilibrium itu terjadi ketika QD sama dengan QS. Jadi kuantitas permintaan itu sama dengan kuantitas penawaran. Nah, teman-teman bisa dilihat di kurva sebelah kanan ya, kurva di sebelah kanan. Teman-teman, di sini kita lihat titik equilibriumnya. Jadi titik equilibrium itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah menemukan harga equilibrium dan juga kuantitas equilibriumnya. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman ya, kita langsung ke suatu contoh kasus ya, atau contoh kasus yang pertama. Nah, teman-teman, di sini ada persoalan fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QT 20 min P. Jadi QT sama dengan 20 min P. Dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga dan kuantitas keseimbangan, jadi P equilibrium dan juga Q equilibrium yang tercipta di pasar. Selanjutnya, gambarlah grafik equilibriumnya. Teman-teman, kita ingat ya, equilibrium itu terjadi ketika QT itu sama dengan QS. Jadi, teman-teman tinggal dimasukkan
persamaan-persamaan yang sudah diketahui. QD itu kan 20 min P. Kemudian QS-nya min 15 plus 2,5 P. Kemudian kita pindah ruas untuk variabel yang sama atau yang bisa kita hitung terlebih dahulu. Di sini min P tetap min P, kemudian plus 2,5 P, kita pindah ke ruas kiri jadi min P min 2,5 P. Kemudian di sini 20-nya positif, kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Jadi min P ditambah min 2,5 P sama dengan min 3,5 P. Kemudian min 15 min 20 hasilnya adalah min 35. Sehingga bisa kita lanjutkan gitu ya, min 35 per min 3,5. Karena pembagian maka penyebutnya itu minusnya itu ikut begitu ya. Hasil dari min 3,5 dibagi min 3, min 35 dibagi min 35 adalah 10. Jadi kita sekarang sudah mengetahui P equilibrium terjadi ketika harganya itu adalah 10 gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita diminta juga untuk mencari kuantitas equilibriumnya. Jadi Q equilibriumnya. Jadi teman-teman kita tinggal masukkan misalnya kita ambil QT ya. Jadi 20 persamaannya adalah 20 min P ya, 20 min P. P-nya sudah kita ketahui tinggal dimasukkan, hasilnya adalah Q-nya sama dengan 10. Jadi teman-teman sekali lagi langkahnya yang pertama adalah teman-teman masukkan QD dan QS-nya karena equilibrium itu terjadi ketika QD itu sama dengan QS. Selanjutnya kita operasikan sehingga kita menemukan equilibrium itu terjadi pada harga 10 atau PE sama dengan 10 dan kuantitasnya itu sama dengan 10. Nah, langkah berikutnya adalah kita perlu menggambar grafik equilibriumnya. Nah, teman-teman, kita tadi sudah ketahui ya bahwa PE itu harga equilibriumnya sama dengan 10 dan kuantitas equilibriumnya sama dengan 10. Teman-teman tinggal buat di garis ya. Teman-teman selalu ingat bahwa yang horizontal itu adalah Q dan yang vertikal adalah P. Sehingga teman-teman sekali lagi kita buat titik P equilibriumnya di sini ya. P equilibrium itu sama dengan 10. Kemudian Q equilibriumnya adalah 10. Nah, kemudian teman-teman ketika misalnya kita bisa lanjutkan, um, kita misalnya membuat kurva permintaan gitu ya. Kita ingat tadi persamaan dari kurva permintaan adalah 20 min P. QD sama dengan 20 min P. Nah, kita buat pemisalan. Jika P itu sama dengan 0, maka P-nya kita buat 0 ya. Jadi QD sama dengan 20 min 0. Jadi QD itu sama dengan 20. Sini ya QD. QD sama dengan 20. Kemudian untuk membuat kurva penawaran, teman-teman gunakan persamaan QS ya. Tadi kan sudah diketahui QS-nya. QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Jadi kita buat pemisalan, jika Q-nya itu sama dengan 0, berapa P-nya? Untuk memudahkan kita ya. Nah, teman-teman, di sini QS kita ubah menjadi 0, kemudian min 15 plus 2,5 P-nya tetap. Kemudian teman-teman kita pindah ruas ya. Jadi kalau di sini kita lebih panjangkan lagi, berarti kan di sini plus artinya kan 2 min 2,5 P sama dengan min 15 ya. Min 15. Nah, di sini teman-teman kita pindahkan ruas lagi. Jadinya kan min 15 dibagi min 2,5 P. Nah, di sini minus sama minus hasilnya pasti positif ya. Jadi di sini 15 dibagi 2,5 hasilnya adalah 6. Jadi kita ketahui titik awal untuk P kurva penawaran adalah 6. Nah, teman-teman, kita selalu ingat ya, kita selalu ingat di video sebelumnya teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika kita ingin membuat kurva permintaan, gambarnya akan selalu semakin turun ke arah kanan ya. Jadi semakin ke kanan
garisnya akan semakin turun. Sehingga ketika kita sudah menemukan QD-nya, di sini kita sudah temukan QD-nya adalah 20, teman-teman tinggal tarik garis lurus melewati titik potong equilibriumnya. Tadi kan untuk titik equilibriumnya sudah kita ketahui bahwa ketika PE-nya itu 10 dan juga QE-nya 10, sehingga kita tinggal buat garis titik potongnya. Sorry, kita tinggal buat titik potong di mana P-nya itu 10, kemudian Q-nya itu adalah 10. Kemudian kita buat garis penghubungnya. Sehingga kita sudah ketahui titik equilibriumnya itu P-nya 10, Q-nya 10. Nah, kemudian kita perlu membuat kurva garis permintaan dan juga garis kurva penawaran. Di sini kita sudah ketahui QT-nya adalah 20, kemudian P-nya adalah untuk PS-nya itu adalah 6. Nah, ketika kita bicara tentang kurva permintaan, sekali lagi bahwa semakin ke kanan maka semakin turun. Jadi teman-teman tinggal tarik garis lurus ya dari QT ini ke atas, melewati titik potong. Begitu juga untuk kurva penawaran, karena P-nya sudah kita ketahui, kita ingat kaidahnya untuk kurva penawaran semakin ke kanan semakin tinggi ya untuk garisnya. Nah, di sini karena P-nya 6, tinggal kita tarik garis ke atas ya. Tinggal kita garis tarik ke atas melewati titik potong equilibriumnya. Kemudian teman-teman, semoga tadi sudah paham ya. Untuk pelatihan teman-teman silahkan mengerjakan latihan duanya. Nah, selanjutnya teman-teman setelah kita bahas keseimbangan pasar, kita masuk eh, pajak pada keseimbangan pasar. Jadi ada intervensi pajak pada keseimbangan pasar, di mana pajak atau biasa kita lambangkan T ya, tax, itu pasti akan mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual, gitu ya. Pajak pasti akan mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Jadi yang berubah untuk equilibriumnya pasti P-nya, ya, termasuk nanti Q-nya juga pasti akan berubah. Nah, persamaan atau rumus harga setelah adanya pajak gitu ya, karena tadi yang mau dipengaruhi adalah harga, adalah P aksen sama dengan dalam kurung A plus T plus B Q S. Kita ingat A itu adalah konstanta, T itu adalah pajaknya, kemudian B itu adalah gradien, gitu ya, gradien. Kemudian QS itu adalah kuantitas penawaran, gitu ya, kuantitas penawaran. Nah, untuk mempermudah pemahaman, gitu ya, untuk mempermudah pemahaman, kita langsung masuk ke kasus. Nah, teman-teman, di sini ada kasus ya, kasus yang kedua, di mana fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Jadi sama dengan kasus yang tadi ya, kasus yang pertama. Nah, yang membedakan adalah barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Nah, pertanyaannya, berapa harga kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Jadi kita diminta untuk mencari harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, teman-teman, kemudian yang diminta adalah menggambar grafik equilibrium. Nah, teman-teman, langkah yang pertama adalah teman-teman tinggal masukkan QS-nya itu berapa, persamaan QS-nya. Jadi QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Nah, langkah berikutnya adalah mengkonversi nilai QS ini menjadi nilai PS, gitu ya, nilai PS, persamaan PS maksud saya. Nah, di sini QS sama dengan min 15 plus 2,5 P, kita konversi menjadi P sama dengan 6 plus 0,4 PS. Kenapa perlu dikonversi? Karena yang kita ketahui tadi untuk persamaan pajak pada keseimbangan pasar adalah menggunakan P aksa. Nah, di sini teman-teman ya, QS sama dengan min 15 plus 2,5 P, kita konversi jadinya P sama dengan 6 plus 0,4 QS. Nah, ini dari mana Pak? Misalnya kita coba buat coret-coretan di sini ya. QS kan tadi QS sama dengan min 15 eh, plus 2,5 P. Nah, di sini teman-teman kita pindahkan ruas. Di sini plus 2,5 P berarti di sini kan jadi min
2,5 P sama dengan min 15 min QS. Ya. Selanjutnya kita pindahkan ruas kembali. P sama dengan min 15 min QS per min 2,5 Nah, di sini teman-teman tinggal dilakukan pengoperasiannya. Jadi min 15 dibagi min 2,5 itu kan 6 ya. Dibagi min pasti hasilnya positif. Kemudian min QS dibagi min 2,5. Nah, teman-teman di sebelum QS itu ada angka 1 ya. Cuman karena angka 1 kan tidak perlu ditulis ya. Jadi yang dioperasikan adalah min 1 dibagi min 2,5. Nah, teman-teman bisa hitung hasilnya pasti plus 0,4 QS. Jadi asal usul dari P sama dengan 6 plus 0,4 QS dari sini ya, teman-teman. Jadi dikonversikan QS menjadi PS. Nah, teman-teman ketika kita sudah mengkonversi nilai persamaan QS menjadi persamaan PS, gitu ya, ini PS. Langkah berikutnya adalah teman-teman kita masukkan persamaan P aksennya. Jadi kita ingat di slide sebelumnya P aksen itu kan P aksen sama dengan dalam kurung A plus T plus BQS ya. Di sini kita masukkan saja P aksen sama dengan A-nya tadi adalah 6 gitu ya. A-nya adalah 6, kemudian T-nya itu 10 ya, T-nya 10 kita masukkan plus ya 0,4 QS. Nah, langkah berikutnya teman-teman adalah mengkonversi nilai P aksen ini menjadi nilai atau persamaan Q aksen. Q aksen S pasti ya, Q aksen S. Hasilnya adalah min 40 plus 2,5 P aksen. Nah, langkah konversinya itu sebenarnya hampir mirip ya. Untuk membantu teman-teman bisa kita bantu ya. Saya coba buat coret-coretan di sini. Jadi kan P aksen sama dengan langsung saja ya di sini 6 plus 10 kan 16 plus 0,4 QS. Nah, di sini kita pindah ruas, teman-teman. Jadinya kan min di sini plus kita pindah ke kiri jadi kan negatif ya. Minus 0,4, sorry, terlalu besar. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini kita sudah ketemu P aksen sama dengan 16 plus 0,4 QS. Nah, kita pindahkan ruas karena di sini positif, maka kalau di sebelah kiri jadi negatif ya, min 0,4 QS sama dengan 16 minus P aksen. Karena di sini positif ya P aksennya. Nah, selanjutnya teman-teman QS sama dengan 16 min P aksen dibagi 0,4 ya, min 0,4 karena pembagi jadi minusnya ikut. Kemudian kita operasikan 16 dibagi min 0,4. Saya lanjutkan di sini ya, maaf. 16 di QS ya, Q aksen S sama dengan 16 dibagi min 0,4 itu hasilnya adalah min 40. Kemudian min di sini ada 1 ya. Min 1 dibagi min 0,4 ya hasilnya plus 2,5 P. Jadi asal usul dari P aksen ini ya, P aksen menjadi Q aksen itu seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini yang tadi QS-nya. Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan konversi P aksen menjadi Q aksen penawaran ya, supply, kita tinggal lakukan pengoperasian. Kita ingat tadi equilibrium itu terjadi ketika QD itu sama dengan QS. Karena ini sudah ada intervensi pajak, maka QS-nya itu yang kita masukkan adalah Q aksen. Jadi QS setelah adanya pajak. Nah, di sini QD-nya 20 min P, kemudian QS-nya tadi kita sudah ketahui itu adalah min 40 plus 2,5 P.
kemudian kita pindah ruas ya, kita pindah ruas, karena di sini positif, kita pindahkan menjadi negatif, dan seterusnya sehingga ditemukan P-nya itu sama dengan 70. Nah, ini step yang eh, pertama ya untuk mencari equilibriumnya. Nah, step yang kedua di sini ya, saya tulis ini, mohon maaf saya lingkari karena ketutup. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah menemukan P ya, kita masukkan em, kita mencari nilai Q, nilai Q-nya ya, nilai Q-nya, titik Q-nya. Di sini kita masukkan persamaan QT, di sini 20 min P, kemudian P-nya sudah kita ketahui adalah 17, ya berarti 20 min P itu sama dengan 20 min 17 sama dengan 3. Jadi equilibrium setelah adanya pacak terjadi pada harga 17 ya, harga 17, P aksen E-nya sama dengan 17 dan kuantitasnya itu adalah 3, Q aksen E-nya itu adalah 3. Sehingga teman-teman kita bisa buat grafiknya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat di kasus yang pertama itu sebenarnya kan sama ya. Jadi untuk titik equilibrium sebelum pacak sudah kita ketahui. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari titik equilibrium untuk yang sesudah pacak. Di sini PE-nya kita ketahui adalah 17 ya. Kita buat titik di sini. P aksen E-nya 17, kemudian Q aksen E-nya adalah 10. Sorry, ini bukan 10 ya, tapi 3. Maaf. Jadi Q aksen E-nya adalah 3. Jadi eh, P aksen E-nya adalah 17, kemudian P aksen Q aksennya itu adalah 3. Kemudian kita buat titik equilibrium setelah pacaknya, bahwa ketika P-nya 17 maka kuantitinya adalah 3 gitu ya. Kemudian teman-teman ketika kita ingin membuat kurva penawaran atau Q aksen S atau kurva penawaran sesudah pajak, kita hanya perlu mencari titik P-nya. Kita hanya perlu mencari titik P-nya. Jadi kita ingat kurva penawaran setelah adanya pajak tadi kan Q aksen S-nya sama dengan min 40 plus 2,5 P. Nah, seandainya atau jika Q-nya sama dengan 0, jika Q-nya sama dengan 0, maka teman-teman bisa langsung operasikan Q aksen S-nya kita jadikan 0 sama dengan min 40 plus 2,5 P. Nah, di sini kita pindahkan ruas ya kalau ingin diperpanjang hasilnya. Jadi kan 0 sama dengan min 40 plus 2,5 P ya. Nah, di sini em, kita pindah ruas ya. Di sini positif berarti kan kita di sini min 2,5 P sama dengan min 40 ya, min 40. Kemudian min 40 dibagi min 2,5, min 2,5 sama dengan 16. Jadi kita sudah ketahui nilai P-nya, nilai P setelah adanya pajak itu adalah 16. Nah, di sini kita buat titiknya teman-teman ya, kita buat titiknya, tinggal kita tarik ke atas karena ini kurva penawaran melewati titik equilibrium sesudah adanya pajak. Nah, seperti itu teman-teman untuk contoh kasus ya ketika adanya intervensi pajak pada keseimbangan pasar. Untuk melatih teman-teman, untuk menambah pemahaman teman-teman, silahkan untuk latihan 3 ini dikerjakan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin kita bisa cukupkan agar videonya tidak terlalu panjang. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free ya, feel free. Silakan teman-teman WA atau misalnya kontak kami, begitu kontak saya ketika butuh penjelasan lebih lanjut. Mungkin itu teman-teman penjelasan saya untuk video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.